Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya di channelnya Yuda Putra. Masih bersama saya, Yuda Putra Pratama. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan masih membahas tentang algoritma atau logikanya dari bubble sorting dan juga insertion sorting. Oke, untuk kemarin sudah saya jelaskan ya pengertiannya, tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi biar lebih mengingat kembali. Oke, di sini untuk bubble sorting itu algoritmanya merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang paling tepat. Karena itu dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, atau ascending, yang telah kita bahas di video sebelumnya. Atau juga bisa sebaliknya nih, descending, dari yang angka terbesar ke angka terkecil. Oke. Secara sederhana, bisa didefinisikan algoritma bubble sort ini adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dengan satu iterasi tertentu. Dan tidak ada lagi perubahan. Oke, maksudnya di sini, bubble sort ini artinya dia pertukaran datanya dari data yang satu, misalnya data dari data awal nih, ke data yang di sebelahnya, misalnya dari indeks 0 ke pertukarannya ke data yang pertama, indeks pertama, dari indeks 0 ke indeks pertama, gitu ya. Oke, kita lanjut ke inversion sorting. Inversion sorting ini ialah sebuah algoritmanya pengurutan membandingkan dua elemen data pertama, yang kemudian diurutkan, lalu mengecek data berikutnya satu persatu, dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Oke, berarti ke insertion sorting ini dia ini mengurutkan dua data elemen pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek data berikutnya satu persatu ya dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sorting ini bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Anggap saja seperti kita bermain kartu nih. Saat kita memegang beberapa kartu, kita mulai membandingkan satu persatu, mulai dari ujung kiri ke ujung kanan. Oke. Biasanya nih, kita kalau main kartu, kita taruh angka di paling kecil itu di sebelah kiri nih. Nah, oke, taruh di sebelah kiri, begitu juga hingga dapat urusan yang paling benar, kiri ke kanan. Oke. Berarti di sini kalau ascending itu udah kita bahas di video kemarin. Nah, sekarang kita membahas descending. Kita mensorting dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Oke. Untuk lebih paham algoritma atau logikanya, logika bubble sorting dan juga insertion sorting ini, kita lanjut ke program. Oke, di sini programnya sudah saya buat. Mari kita run. Pindahin dulu. Oke, kita masukkan jumlah data. Seperti kemarin, kita masukkan 5 data ya. 5 jumlah data, nilai pertama kita kasih nilai 4. Nilai kedua kita kasih nilai 8. Nilai ketiga kita kasih nilai 2. Nilai ke-6 kita kasih nilai keempat kita kasih nilai 6. Dan nilai kelima kita kasih nilai 1. Oke, datanya sudah kita masukkan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke sebelumnya, seperti yang saya jelaskan di video kemarin, bubble sorting ini dia iterasinya itu mengikuti jumlah data yang kita input. Oke, misal datanya yang kita input 5, otomatis iterasinya itu 5 kali perputaran. Oke, 5 kali penukaran data. Nah, jikalau kita jumlah datanya itu 6, berarti 6 kali iterasi. Oke, mari kita coba. Nah, benar kan? Kalau dia iterasinya mengikuti jumlah data yang kita input. Kalau data yang kita input 5, iterasinya 5 kali. Oke, di sini kita ingat kita mengambil tema descending dari angka terbesar ke angka terkecil. Sortingnya ya. Oke, saya jelaskan algoritma atau logikanya.
masukkan jumlah data. Ini jumlah data yang akan kita sorting ya. Kita masukkan 5 seperti kemarin. Di data pertama kita masukkan angka 4. Oke, di data kedua kita masukkan angka 8. Di data ketiga kita masukkan angka 2. Di data keempat kita masukkan angka 4. Dan di data kelima kita masukkan angka 1. Oke, kita langsung ke proses bubble sort. Di iterasi pertama, kita bandingkan data 4 dengan data 8. Oke, karena di sini kita mencari descending, data yang terbesar dari data yang terkecil. Berarti 4 ditukar dengan 8, karena nilai 8 lebih besar dari nilai 4. Oke, sini ditukar nilai 8-nya di depan, 4-nya ditukar di posisi 8. Oke, kita bandingkan lagi. 4 banding dengan 2. Seperti caranya tadi ya, seperti cara kerjanya bubble sorting ini, dia membandingkan data dengan data yang sebelahnya. Oke, kita tadi sudah membandingkan 4 dengan 8, itu ditukar, karena kita di sini mencari descending. Oke, kita bandingkan 4 dengan 2. 4 dengan 2 kita bandingkan, karena nilai 4 lebih besar dari nilai 2. Di sini tidak ada pertukaran. Oke, dikarenakan tidak ada pertukaran, kita lompat ke angka 2. Seterusnya, angka 2 dibandingkan dengan angka 6. Nah, di sini kan otomatis 6 ini besar dari 2. Otomatis dia melakukan pertukaran. Jadi, 6-nya di posisi 2, 2-nya di posisi 6. Oke, data ditukar dengan 6, terus 2 dibandingkan dengan 1. Tidak ada pertukaran. Oke, di sini iterasi pertama sudah dapat ya hasilnya. Tidak ada pertukaran lagi. Di sini kita dapat di iterasi pertama itu dapat 8, 4, 6, 2, 1. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Benar ya? 8, 4, 6, 2, 1. Benar. Oke, kita di sini lanjut ke iterasi kedua. 8 dibandingkan dengan 4. Oke, berarti 8 tidak ada pertukaran, dan 8 nilai 8 lebih besar dari nilai 4. Tidak ada pertukaran. Oke, tidak ada pertukaran, dan 4 sekarang kita lanjut, dan 4 dibandingkan dengan 6. Sudah pasti melakukan pertukaran karena nilai 6 itu lebih besar dari nilai 4. Ingat, kita di sini mencari descending dari data terbesar, dari angka terbesar ke angka terkecil. Oke, data 4 ditukar dengan data 6. Di sini data 4 ditukar dengan data 6. Dan juga kita lanjut, 4 dibandingkan dengan 2. Otomatis tidak ada pertukaran karena 4 sudah besar ya. 4 itu sudah besar dari 2. Lanjut ke iterasi ketiga. Di iterasi kedua kita dapat 6, 4, 2, 1. Oke, di sini sebenarnya udah terurut ya. Terurut sortingnya dari angka terbesar. Tapi karena sistemnya bubble sorting ini, dia melakukan iterasi sebanyak jumlah data yang kita masukkan. Oke. Kita masukkan 5 data, berarti dia iterasinya sebanyak 5 kali. Oke. Kita lanjut lagi di iterasi ketiga. Iterasi kedua kita dapat tadi 8, 6, 4, 2, 1. Oke, kita lanjut di iterasi ketiga, kita bandingkan 8 dengan 6. 8 dengan 6, oke, tidak ada pertukaran karena nilai 8 udah besar dari nilai 6. Tidak ada pertukaran, dan kita bandingkan 6 dengan 4. Udah besar ya, nilai 6 udah besar dari 4, tidak ada pertukaran. Lanjut lagi ke iterasi keempat. Iterasi keempat ini kita bandingkan lagi. Ingat kan kalian cara kerjanya itu data pertama, data awal dibandingkan dengan data sebelahnya. Oke, di sini kita bandingkan 8 dibandingkan dengan 6. 8 kita bandingkan dengan 6, udah besar seperti yang kita bilang tadi. Data yang awal itu udah besar, jadi tidak ada pertukaran. Lanjut lagi ke iterasi kelima. Kita bandingkan lagi 8 dibandingkan dengan 6. Otomatis itu tidak ada pertukaran karena nilai 8 udah besar dari 6.
Data setelah disorting dapat 8, 6, 4, 2, 1. Oke, berarti udah clear ya. Ini tema kita descending dari besar ke nilai yang kecil. Udah clear berarti ya. Udah terurut. Kalian lihat data yang sebelum sorting 4, 8, 2, 6, 1. Itu belum terurut. Dan kita sorting setelah disorting dari 5 iterasi ini mendapatkan 8, 6, 4, 2, 1. Oke. Udah paham ya cara bubble sort, cara algoritma logika atau algoritmanya, yang intinya dia melakukan iterasi sebanyak jumlah data yang kita masukkan. Oke, cara kerjanya itu dia membandingkan nilai awal dengan nilai sebelahnya. Oke, bubble sorting sudah kita bahas. Sekarang kita bahas insertion sorting ya. Insert sorting. Oke, di sini udah saya siapkan programnya, kita run. Nah, di insertion sorting ini kita samain aja ya bubble sorting. Jumlah datanya 5. Nah, di sini seperti yang di video kemarin, kita dipilihkan dua menu. Ada satu pilihan di nomor 1 itu diinput oleh programmer. Diinput oleh programmer itu apa? Karena kita sendiri yang input, yang manual maksudnya. Dan yang di pilihan kedua itu diinput oleh program. Maksudnya diinput oleh program itu dia input otomatis, secara otomatis udah diacak nih ibaratnya, udah diacak dari programnya, tidak perlu kita input datanya berapa nggak perlu itu. Oke, dia udah otomatis keluar sendiri. Oke, di sini kita pilih yang programmer aja ya. Dan satu diinput oleh programmer manual, datanya biar kalian supaya paham ya, lebih paham, kita samain aja mungkin ya kayak di bubble sorting biar kalian bisa membedakan algoritma atau logikanya di insertion sorting dan di bubble sorting ini ya. Oke, data pertama tadi 4, data kedua tadi 8, data ketiga tadi 2, data keempat tadi 6, dan data kelima itu 1. Nah, oke, kalian seperti yang kalian tahu ya, kalau insertion sorting ini tidak seperti bubble. Di situ bedanya, kalau bubble dia iterasinya itu mengikuti data yang kita masukkan. Misalnya datanya 5, iterasinya 5. Itu kalau di bubble. Kalau di insert itu enggak mengikuti jumlah data yang kita masukkan. Dan juga cara kerjanya dia indeks ke 1. Indeks ke 1 ini dibandingkan dengan indeks ke 0. Beda dengan bubble sorting tadi ya. Oke, saya jelaskan algoritma logikanya dari masukkan jumlah data. Di sini kita masukkan jumlah datanya 5. Menu pengisian data. Oke, di sini ada disediakan dua pilihan. Mau kalian input sendiri atau otomatis dari program. Oke, di sini ya. Saya pilih input programmer. Di sini input manual saya pilih. Oke, data pertama kita masukkan 4 seperti yang kita contohkan di bubble sorting tadi, biar kalian bisa membedakannya. Data ke-1 itu 4, data kedua itu 8, data ketiga itu 2, data keempat itu 6, data kelima itu 1. Oke, kita masuk ke proses. Di iterasi pertama, di sini 8. Ingat ya cara kerjanya, sudah saya jelaskan. Indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-0 dia. Jadi kita bandingkan 8 dengan 4. Oke, kita bandingkan 8 dengan 4. Di sini kita mencari temanya descending dengan angka yang terbesar duluan yang dapat kita sorting, yang dapat kita hasilkan di angka terbesar duluan, baru di angka terkecil. Oke, descending ya. Descending itu mengurutkan dari angka terbesar ke angka terkecil. Tuh, pada intinya. Oke, kita bandingkan 8 dengan 4. Beda ya, bisa kalian bedakan caranya tadi. Kalau bubble tadi, dia mulai dari angka awal, dan di sebelahnya ini dia mulai dari indeks ke 1 ke indeks ke 0. 8 kita bandingkan dengan 4,
Karena 8 besar dari 4, maka ditukarkan posisinya. Oke, ditukarkan posisinya 8, 4, 2, 6, 1. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, di iterasi ke-1 kan udah dapat 8, 4, 2, 6, 1. Di iterasi kedua, benar ya, 4, 8, 4, 2, 6, 1. Oke, di sini kita bandingkan lagi nih. 2 kita bandingkan dengan 4. Tidak ada pertukaran dong, karena 2 itu kecil dari 4. Dan nilai 4 udah besar dari nilai 2. Tidak ada pertukaran. Oke, kita lanjut lagi ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, kita bandingkan 6 dibandingkan 6. 6 ini kita bandingkan dengan 2 ya. 6 dibandingkan dengan 2, otomatis ada pertukaran. Karena 6, nilai 6 itu udah besar dari nilai 2. Nilai 6 besar dari nilai 2. Seperti yang kita cari temanya itu angka yang besar duluan baru ke angka terkecil. Oke, berarti di sini melakukan tukar posisi dengan 2. Nah, di sini udah ini ya, udah tukar posisi. Terus 6 dibandingkan dengan 4. 6 dibandingkan dengan 4, otomatis nilai 6 itu besar dari 4. Maka ditukarkan posisi dengan 4. Oke. Maka ditukarkan posisi dengan 4. Nah, di sini kita membandingkan lagi nih. 6 dengan 8. Kita bandingkan 6 dengan 8 ya. Oke, kita bandingkan 6 dengan 8. Itu setelah kita bandingkan, itu 8 udah besar dari angka 6. Jadi tidak ada pertukaran. Nah, oke. Di sini di iterasi keempat, kita udah dapat sortingan 6, 8, 6, 4, 2, 1. Ini udah berurutan ya sebenarnya. Udah berurutan, tapi kita di angka 1 belum kita sorting tadi. Oke, kita bandingkan 1 dengan angka 2. Kita bandingkan 1 dengan angka 2, 1 dibandingkan dengan 2, karena angka 2 udah besar dari angka 1, tidak terjadinya pertukaran. Oke, tidak jadi pertukaran. Karena apa? Karena di sini kita mencari descending, yaitu angka terbesar duluan yang disorting yang di awal dan angka terkecil itu di akhir. Oke, data setelah disorting mendapatkan 8, 6, 4, 2, 1. Oke, berarti benar ya temanya dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, jadi kalian udah paham kan inti dari membedakan bubble sorting dan inversion sorting ini? Oke, kalau bubble sorting itu dia jumlah data ini mengikuti iterasinya. Maksudnya iterasinya itu mengikuti jumlah data yang kita input. Oke, misalnya saya contohkan tadi ada misalnya jumlah datanya kita input 7, berarti iterasinya sebanyak 7 kali. Itu untuk bubble sorting. Beda lagi untuk insertion sorting ini. Kalau insertion sorting tidak begitu dia tidak mengikuti jumlah data yang kita input. Oke. Nah, yang kedua, sistem cara bubble sorting itu cara pertukaran datanya dia dari data pertama ke data sebelahnya. Oke, dari data awal ke data sebelahnya. Oke. Itu dimulai dari awal ya. Nah, kalau insertion sorting ini dia dari data indeks ke-1 ke indeks ke-0 dia prosesnya. Begitupun juga selanjutnya dari indeks kedua ke indeks ke-1 itu untuk insertion sorting. Oke, pada teman kalian mungkin itu saja. Kalau ada salah kata dan salah ucapan saya mohon maaf. Pada Allah saya menampur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time.